Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kelompok kami akan membahas tentang analisis risiko dan kontrol internal pada tata kelola IT. Sebelumnya, saya sebagai moderator atas nama Rifki Cahya Prasetya, NIM 186500107, ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Eka Sifatul Fitri, NIM 1665024. Yang kedua ada Febrina Dwitasari, NIM 1865001. Yang ketiga ada Nurul Hidayah Lubis dengan NIM 186500005. 4 ada Uliana Alfiani dengan NIM 186500011. Yang kelima ada Laila Zahrona dengan NIM 186500024. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Rifki Cahya Prasetya dengan NIM 186500107. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Eka Sifatul Fitri. Silakan Kak Eka. Oke, perusahaan merupakan suatu organisasi yang didirikan seseorang atau sekelompok orang, bisa juga badan lain yang kegiatannya adalah melakukan produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomi manusia. Suatu perusahaan didirikan dengan membangun visi dan misi guna mencapai tujuan yang telah dibuat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Febrina. Silakan Febrina. Oke, selanjutnya yaitu dalam berdirinya perusahaan terdapat dua unsur pokok yang sangat penting sebagai fondasi suatu perusahaan. Yang pertama yaitu bentuk usaha. Nah, perusahaan ini harus menentukan terlebih dahulu bentuk usaha yang akan dibuat, apakah bentuknya itu perorangan, UKM, CV, atau PT. Nah, bentuk usaha ini bisa berubah seiring perkembangan dari perusahaan tersebut. Baik, Rina. Selanjutnya Nurul. Silakan Nurul. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, jenis usaha. Jenis usaha sifatnya lebih variatif. Nah, perusahaan bebas menentukan jenis usaha yang akan dijalankannya. Misalnya, perusahaan akan bergerak di bidang konveksi, otomotif, atau kuliner. Oke, terima kasih Nurul. Selanjutnya Uliana. Silakan Uliana untuk dijelaskan. Bentuk-bentuk perusahaan. Yang pertama ada perusahaan perseorangan, merupakan badan usaha yang didirikan oleh suatu orang sebagai pemilik sekaligus yang menjalankan usaha. Yang kedua, firma, yaitu badan usaha yang didirikan dan dijalankan oleh dua orang atau lebih dengan nama bersama. Yang ketiga, persekutuan komanditer atau CV. Sama seperti firma, akan tetapi CV kepemilikan badan usaha ini dimiliki oleh dua orang atau lebih. Yang keempat, perseroan terbatas atau PT, merupakan badan usaha yang modalnya terdiri atas saham-saham. Yang kelima, perseroan terbatas terbuka atau PTK. Sama seperti PT, akan tetapi saham perusahaan tersebut bisa dibeli dan dimiliki oleh publik. Yang keenam, badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha yang dimiliki oleh negara. Yang ketujuh, badan usaha milik daerah atau BUMD, merupakan badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Yang kedelapan, koperasi, merupakan badan usaha yang dibentuk sekelompok orang atau masyarakat dengan asas kekeluargaan. Baik, selanjutnya Laila. Silahkan dijelaskan Laila. Nah, di sini saya akan menjelaskan risiko. Jadi, risiko itu adalah suatu kemungkinan bahwa seseorang individu itu atau sebuah organisasi akan mengalami konsekuensi yang merugikan dari pilihan yang telah diambil. Nah, dalam melakukan IT audit ini, salah satu faktor yang mendasar dari yang mempengaruhinya adalah masalah risiko dalam organisasi seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Laila. Selanjutnya, risiko. Sifat risiko. Yang pertama itu ada risiko dapat mempengaruhi kemampuan bersaing. Nah, kemampuan untuk mempertahankan kekuatan keuangan, mempertahankan citra positif, kualitas produk, layanan, dan orang-orang dalam organisasi tersebut adalah cara keseluruhan yang akan terpengaruh. Yang kedua, risiko tidak dapat dihilangkan, namun dapat dikelola.
Nah, risiko ini memerlukan identifikasi risiko secara keseluruhan, tergantung pada tujuan entitas dan identifikasi harus dilihat secara berkelanjutan. Oke, baik. Selanjutnya kita kembali lagi ke Kak Eka. Silakan Kak Eka untuk dijelaskan. Risiko pun memiliki jenis-jenis. Yang pertama yaitu risiko komputer. Peristiwa bahwa suatu peristiwa yang tidak diinginkan dapat berubah menjadi kerugian. Yang kedua adalah paparan komputer. Hasil dari ancaman dari peristiwa yang tidak diinginkan yang berpotensi menjadi risiko. Yang ketiga adalah kerentanan. Cacat atau kelemahan dalam sistem yang dapat berubah menjadi ancaman atau risiko. Oke, selanjutnya Febrina, silahkan. Oke, selanjutnya adalah kontrol internal. Kontrol internal merupakan sebuah proses yang dilakukan atas tugas dari manajemen dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk melindungi aset perusahaan, serta memastikan bahwa kepatuhan pada hukum dan peraturan itu yang berlaku. Seperti itu. Baik, selanjutnya Nurul, silahkan. Nah, selanjutnya kontrol internal. Nah, standar kontrol internal ditetapkan oleh Committee of Sponsoring Organization menjadi 5 komponen kontrol internal yang meliputi lingkungan pengendalian atau kontrol environment. Yang kedua, penilaian risiko atau risk assessment. Ketiga, prosedur pengendalian atau kontrol activities. Yang keempat, pengawasan atau monitoring. Yang terakhir, informasi dan komunikasi atau information and communication. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.